peluang Demokrat nih sebenarnya. Peluang Demokrat ketika kasus ini dipercayakan kepada BW. Karena kalau dari rekam jejak BW sebenarnya saya nilai ya bahwa BW ini sebenarnya bukan pengacara yang perlu ditakuti. Iya. Karena dari rekam jejaknya itu kan. Menurut Mas gimana? Iya. Peluangnya Demokrat. Kalau saya melihat ya, saya begini, saya akan cerita agak panjang sedikit bahwa bagaimana orang-orang para kader Demokrat ini masih berpihak kepada Pak SBY. Saya itu tidak habis pikir. Padahal Pak SBY ini sudah jelas-jelas adalah musuh demokrasi. Iya. Dia membunuh demokrasi dalam Demokrat, yang berarti dia adalah musuh demokrasi. Dengan jabatannya sebagai Ketua Majelis Tinggi. Iya. Nah, musuh demokrasi adalah musuh bersama. Iya. Kita ini alamnya alam demokrasi. Benar. Ketika ada yang membangun dinasti, maka dia menjadi musuh demokrasi. Iya. Musuh demokrasi adalah musuh publik, musuh bersama. Nah, ini yang perlu disadari oleh kader-kader Demokrat yang masih mengidolakan Pak SBY, yang masih ingin merapat ke Pak SBY. Ya. Mereka akan menjadi musuh publik, mereka akan menjadi musuh demokrasi. Nah, mengapa saya katakan Pak SBY menjadi musuh demokrasi dan dilaknat oleh publik, dibenci oleh publik? Kita lihat dari prestasi elektabilitas Partai Demokrat sejak dipimpin oleh Pak SBY. Nah, Pak SBY 2004-2009 itu mampu naik begitu drastis karena ada persepsi, karena Pak SBY membangun persepsi bahwa dia adalah orang yang demokratis dan reformis. Iya. Dia berhasil membangun image itu ketika 2004-2009. Nah, sehingga Demokrat begitu luar biasa naiknya dan Pak SBY begitu mudahnya menjadi presiden untuk yang kedua kalinya. Nah, namun sejak Pak SBY menciptakan dinasti dan membangun dinasti dalam Partai Demokrat, dia menguasai secara absolut Partai Demokrat, maka publik mulai membenci Pak SBY. Ukurannya apa? Ukurannya adalah pada pemilu 2014 angka Partai Demokrat, elektabilitas Partai Demokrat dari 21% turun hanya menjadi 10,5%. Turun 50%. Yeah. Nah, ini bukti bahwa SBY adalah musuh publik. SBY adalah musuh demokrasi. Artinya walaupun ketika itu SBY mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat sebagai ketua umum dari tangan Laksmaningrum, nyata-nyatanya SBY juga tidak bisa menyelamatkan Partai Demokrat, begitu? Tidak bisa. Kenapa? Karena Pak SBY sudah membangun dinasti dan dinasti ini adalah musuh demokrasi. Okay. Nah, musuh demokrasi adalah musuh publik, musuh masyarakat. Yeah. Karena itu elektabilitas Partai Demokrat 2014 turun 50%. Dari 21% menjadi hanya 10,5%. Yeah. Nah, bukti selanjutnya adalah bahwa Pak SBY adalah musuh publik dan musuh demokrasi adalah pada pemilu 2019 Demokrat mengalami penurunan lagi. Oke, padahal itu masalah lama sudah hilang. Ya. Dari angka 10,5% turun menjadi 7,5%. Ya. Ini bukti bahwa SBY sudah tidak disukai oleh publik. Tapi saat itu AHY gencar turun ke daerah itu, Mas. Kalau AHY turun tambah bukan nambah suara, malah menurunkan suara. Berarti waktu itu kan, kalau nggak salah waktu itu awal-awal itu AHY itu begitu getol turun ke daerah-daerah. Iya. Gitu. Canvassing lah kalau istilahnya itu canvassing Iya. ke daerah-daerah. Justru itu tidak mengangkat soal Ya. Demokrat. Ya justru tidak mengangkat karena masyarakat menganggap ini dinasti. Apa ini? Bapaknya ketua umum, anaknya Kosgama, anaknya lagi sekjen, iparnya lagi kepala pemenangan pemilu, mantunya lagi, istrinya lagi lah.
Justru ketika keluarga ini turun, masyarakat jadi antipati. Iya. Itu bukan malah menaikkan Demokrat. Nah, inilah catatan yang ingin saya sampaikan kepada kader-kader Demokrat, bahwa Pak SBY itu berbeda antara Pak SBY 2004-2009 yang dikenal sebagai yang berhasil membangun image sebagai bapak reformasi dan demokratis. Namun ternyata aslinya Pak SBY adalah orang yang anti demokrasi dan anti reformasi. Dia membangun dinasti. Dinasti ini kan musuh besar demokrasi, musuh besar reformasi, yang berarti juga musuh bersama. Ini poin saya. Jadi kalau masih mempertahankan Pak SBY, para kader-kader ini, saya sarankan untuk segera sadar. Kalau dia ingin besar, kalau Demokrat ingin kembali berjaya, maka demokrasi ini harus ditinggalkan. Dinasti ini harus ditinggalkan. Cepatlah berpindah kepada yang demokratis, sesuai dengan kitab Demokrat ketika dilahirkan. Ini pertanyaan singkat dengan jawaban singkat aja, Mas. Kalau seandainya diajak Pak SBY masih Demokrat, aku nggak mau lah. Oke. Demikian wawancara saya dengan Mas Sri Mulyono. Ini hanya obrolan kedai kopi. Ambil yang baiknya, simpan di hati. Yang jeleknya lupakan saja. Tapi ini adalah obrolan serius. Oke, sampai bertemu di obrolan kedai kopi lainnya.